Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ketua Sidang Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi 11 serta Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan saya memperoleh kesempatan hadir secara langsung di ruang rapat ini mengikuti fit and proper test sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK periode 2022-2027. Izinkan saya menyampaikan paparan dalam waktu insya Allah tidak lebih dari 15 menit sesuai Ketua Sidang, sehingga masih memiliki waktu untuk pendalaman materi yang saya sampaikan. Kami siapkan 2 set dokumen, satu paparan presentasi dengan 3 slide, terima kasih sudah dibantu ditayangkan, dan kedua adalah makalah yang semoga membantu menjelaskan paparan 3 slide ini dalam 10 halaman paparannya. Untuk itu izin dapat saya mulai di halaman berikut. Tujuan dari OJK yang periode berikut, di mana tema yang saya ambil adalah regulasi efektif, masyarakat terlindungi, pertumbuhan sehat, dan berkesinambungan. Dimulai dari latar belakang, yang di mana Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat besar, dan potensi ini perlu didukung oleh pembiayaan dan investasi baik asing maupun domestik dengan didukung oleh sistem industri jasa keuangan yang kredibel dan memiliki integritas. 2 hal box kiri atas, besarnya potensi minat investor asing dan juga minatnya potensi investasi dalam negeri yang pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir adalah katakanlah 2% untuk asing dan untuk dalam negeri 10%. Itu tentu butuh satu sistem pasar keuangan dengan keterbatasan instrumen pembiayaan domestik yang ada saat ini, dan tentu sistem keuangan yang tumbuh perlu stabil, transparan, dan akuntabel, di mana fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang terpadu, independen, dan akuntabel. Sehingga target pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan infrastruktur yang masif itu dapat tercapai dengan sasaran pembiayaan infrastruktur lebih dari 6.400 triliun dan juga program strategik nasional 12 proyek dan juga didominasi juga oleh BUMN. Nah, komitmen tinggi dari program pemerintah ini perlu didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Halaman berikut, izin. Pertanyaannya, bagaimana kondisi umum sektor keuangan saat ini? Kalau kita lihat OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengatur 3 pilar bidang keuangan. Dan pasar keuangan tentu masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang, di mana kalau dilihat perbandingan dengan negara ASEAN, ada 3 pilar perbankan misalnya, aset bank total per GDP atau produk domestik bruto itu pada tingkat 35%. Kalau dilihat Singapura itu 273%. Artinya kita perlu menumbuhkan aset bank lebih cepat dari pertumbuhan GDP. Sehingga satu saat 5 tahun lagi aset perbankan kita di atas GDP. Kedua, pasar modal. Tolok ukur yang dilihat adalah nilai kapitalisasi pasar dibagi dengan PDB itu 46%, yang tentu masih banyak ruang untuk meningkatkan, seperti misalnya tolok ukur Singapura sampai 233%. Kalau kita lihat negara ASEAN lainnya di Malaysia misalnya pada tingkat 170%. Jadi hampir negara ASEAN itu pada tingkat yang di atas GDP. Ketiga, yang paling kanan itu adalah institusi keuangan non-bank
di mana variasi industrinya paling tinggi, ada dana pensiun, asuransi, modal ventura, kemudian juga teknologi keuangan, dan aset dibanding PDB-nya masih pada tingkat 5%, yang belum optimal dibandingkan dengan misalnya Singapura pada tingkat 47%. Jadi 3 situasi di industri yang masih banyak ruang untuk bisa ditingkatkan. Dan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan kewenangan OJK, baik dari formulasi kebijakan peraturan, pelaksanaan pengawasan yang efektif, pemeriksaan dan penyidikan bila ada kejadian hal-hal yang perlu diatasi, pemberian sanksi bagi pelaku yang melanggar, penetapan pengelola statuter termasuk perlindungan konsumen. Slide berikut sebelum terakhir. Satu slide ini izin memberikan satu paparan solusi dan rekomendasi, di mana apa yang kami paparkan, kami jelaskan untuk 5 tahun ke depan, OJK perlu memiliki satu aspirasi membangun OJK yang bermartabat dengan pendekatan pasar. Karena kita OJK mengatur pasar. Jadi pendekatannya adalah secara pasar, responsif, bertanggung jawab. Dan visi yang dipaparkan sudah ada ini semua di OJK dalam arti pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi masyarakat, pilar ekonomi nasional berdaya saing global, dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan misi membangun industri jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan tentu juga sistem keuangan yang stabil dan sustainable. Yang paling penting adalah juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kalau dilihat dari kiri, penting bahwa OJK tidak satu-satunya lembaga dalam industri jasa keuangan yang harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dengan Lembaga Penjaminan Simpanan LPS, dan tentu Kementerian Keuangan, yang dalam wadah KSSK, Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan. Dan tentu tata kelola itu mendasari OJK untuk bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentu juga ada Undang-Undang 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Karena adanya krisis perbankan atau satu bank kolaps dapat membuat rotoknya sistem keuangan. Dan ketiga adalah koordinasi antar lembaga pemerintah, baik Bapepti, perdagangan, kepolisian, kejaksaan, maupun PPATK. Koordinasi antar lembaga itu akan membantu 3 pilar berfungsi efektif, baik dari sistem perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Dengan berbagai permasalahan yang nanti kita akan jelaskan bila ada waktu lebih lanjut. Dan paling kanan itu adalah bagaimana mencapai sasaran, goal dan objektifnya, yaitu transparansi dan akuntabilitas, pertumbuhan pasar keuangan yang stabil, sustainable, sehat, dan bertanggung jawab, di mana penting juga untuk meningkatkan daya jangkau masyarakat atau disebut inklusi keuangan, dan bagaimana teknik pelaksanaannya tentu sudah ada semua di OJK yang saat ini perlu diperkuat. Hybrid instrument yang kita lihat tidak hanya pada satu jenis di pasar modal, tetapi sudah juga ada interaksi dengan IKNB dan juga perbankan. Jadi satu produk bisa menjangkau ketiga pilar tersebut. Itu yang harus diwaspadai. Dan new economy ke depan, seperti kita dengar adanya blockchain, kripto, dan seterusnya. Penting untuk kita capai perlindungan kepentingan masyarakat, dan tentu berbasis tata nilai, yaitu 5 hal. Integritas, profesionalisme, sinergi, inklusi, dan visioner. Saya rasa ini adalah slide terakhir untuk bisa sekilas menyampaikan paparan apa yang kami tawarkan untuk 5 tahun ke depan, perubahan pada bisnis proses dan pelayanan pada akhirnya kepada masyarakat dari Otoritas Jasa Keuangan. Slide terakhir kami
adalah profil singkat kami sendiri dalam 10-12 tahun terakhir sebagai investor institusi memperoleh dana hampir 2 miliar dolar per hari ini yang diinvestasikan di Indonesia, Malaysia, India, baik dari sektor keuangan, perbankan, multi-finance, maupun consumer goods. Jadi dalam 12 tahun terakhir, dan saat ini juga sebagai anggota Dewan Pengawas di Indonesia Investment Authority, yang baru dilantik oleh Bapak Presiden 22 Januari 2021 yang lalu, dan juga duduk sebagai Dewan Komisaris di beberapa perusahaan seperti Rumah Sakit Hermina, Austindo Tbk, Mandiri Sekuritas dalam tahun terakhir. Juga jabat sebagai top eksekutif, sebagai Senior Managing Director, Regional Private Equity 2011 sampai 2020, Direktur Keuangan CFO Medco Energy Internasional dari 2005 sampai 2011, Direktur Utama Bursa Efek Jakarta yang saat ini Bursa Efek Indonesia di tahun 1996 sampai 1999 saat terjadi peralihan masa krisis saat itu. Kemudian Corporate Finance Partner atau Leader di PricewaterhouseCoopers tahun 1999 sampai 2005, dan Direktur Utama Clearing Penjaminan Simpanan, supporting back office dari Bursa tahun 1993 sampai 1996. Sekilas pendidikan, kami S3 dari FEBUI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, MBA di bidang keuangan dan ekonomi dari University of Houston, dan sarjana teknik dari ITB. Sekian, terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.